Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah Junko Furuta, gadis Jepang yang diperkosa 500 kali. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Pemerkosaan dan pembunuhan gadis Jepang Junko Furuta jadi peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual terbesar di dunia. 4 Januari 2024 merupakan tahun ke-35 kematian Junko Furuta. Kisah gadis ini masih menjadi lembaran gelap dalam sejarah Jepang. Berikut latar belakang korban. Junko Furuta lahir 22 November 1972, asal Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Dia tinggal bersama orang tuanya beserta kakak laki-lakinya dan adik laki-lakinya. Saat remaja, dia bersekolah di SMA Yashio Minami dan bekerja paruh waktu di pabrik cetakan plastik. Dia melakukan ini untuk menabung uang untuk perjalanan kelulusan yang telah Junko Furuta rencanakan sendiri. Kronologi kejadian. Awal nelangsau Junko Furuta ini dimulai ketika seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza yang tertarik pada kecantikannya. Jadi Yakuza ini merupakan nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering juga disebut dengan mafia Jepang. Mereka mempunyai ciri khas, potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang yang panjang serta mempunyai kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di waktu meluang mereka. Bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan belaka. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya ini menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, merokok, dan pakai narkoba, seperti mereka yang lakukan. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun suatu hari Miyano membuat pengecualian. Dia tertarik pada paras Furuta. Akhirnya Miyano menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan dia sedang tak berminat pacaran. Selama ini semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano. Apalagi kalau bukan karena mereka takut kepada teman-teman Yakuzanya dan pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Sehingga penolakan dari Furuta membuat Miyano marah besar. Malam hari sekitar jam setengah 9 malam tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan Minato kawannya sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan merudak paksa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga terjatuh. Minato lalu kabur sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Furuta pulang. Furuta tak menolak, namun ternyata dia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Lalu Miyano membawa Furuta ke hotel, dan setelah itu Miyano menghubungi dua temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watasabe. Setelah itu Minato menyusul dan membawa Furuta ke rumah Minato di distrik Ayase Adachi. Miyano dan ketiga kawannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya, mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang ada telepon dari Furuta. Ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong pada dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak seluruhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam, sebabnya takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Jadi organisasi Yakuza ini cukup menakutkan dan meresahkan bagi warga Jepang waktu itu, sehingga mereka lebih baik diam daripada hidupnya terancam.
Di rumah itulah selama kurang lebih dari 40 hari ke depan Furota berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat lelaki itu, tetapi teman-teman yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Furota. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furota diruda paksa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Gadis paling populer di sekolahan itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali dia dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya dihantam barber oleh para lelaki keji itu. Furota dibuat kelaparan, tetapi dia dipaksa makan kecoak hidup dan minum air urinya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar seperti ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan beberapa bagian tubuhnya dimutilasi atau ditusuk-tusuk jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furota dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan dalam kemaluannya dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furota. Ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk meruda paksa Furota, sehingga dia melaporkan insiden itu ke saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tua untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi dua polisi yang bertugas mengatakan tidak ada gadis di rumah Minato. Kedua polisi itu ternyata tak memeriksa isi rumah dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup membuktikan bahwa tak ada gadis di rumah Minato. Pada akhir kasus ini, kedua polisi tersebut dipecat karena tak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furota mencoba menelpon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena ketahuan oleh Miyano. Furota kemudian dihukum, kakinya dibakar sementara anusnya dimasukkan botol besar sehingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang sehingga mereka membakarnya lagi. Furota selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Furota sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di belakon. Padahal pada saat itu masih musim dingin. Kerasnya siksaan, dia akhirnya kehilangan kontrol. Kandungan kemih dan ususnya, Furota lalu dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan dan minum karena akan muntah. Dan tentu dia akan dipukuli karena itu. Memasuki Januari, penyiksaannya demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furota berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diruda paksa, meski tak disekap seperti Furota. Pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Pada titik ini dia jatuh. Pendarahannya sangat deras, juga nanah muncul dari luka besarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki ini menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukuli dan akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perut, dan sekali lagi membakarnya. Furota diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi lambat dan tubuhnya menjadi tidak responsif. Furota akhirnya meninggal setelah serangan dan berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furota dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada jam 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Kemudian dia membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret, setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furota dan menyeret para pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furota ditemukan keesokan harinya, pada tanggal 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku, namun vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun
tahun, sementara yang terberat adalah 20 tahun. Hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihannya yang mendalam. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya. See you!